Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Nur Faizin dengan NIM 20210210137. Di sini saya akan mempresentasikan paper yang berjudul Sistem Pemerintahan Indonesia dan Peran Lembaga Negara sebagai Pelaksana Kedaulatan Rakyat. Yang pertama, sistem pemerintahan. Pengertian sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan ialah sistem hukum ketatanegaraan baik yang berbentuk monarki maupun republik, yaitu mengenai hubungan antar pemerintah dan badan yang mewakili rakyat. Menurut perspektif ilmu ketatanegaraan, sistem pemerintahan juga dapat diartikan sebagai sebuah sistem hubungan tata kerja antara lembaga-lembaga negara. Hal itu senada yang pendapat para ahli. Jimmy Asidiki mengemukakan sistem pemerintahan berkaitan dengan pengertian Regierungsstaat, yaitu penyelenggaraan pemerintah oleh eksekutif dalam hubungan dengan fungsi legislatif. Yang kedua, bentuk sistem pemerintahan Indonesia. Bentuk pemerintahan Indonesia setelah masa reformasi, yaitu pemerintahan yang demokratis, dengan pokok-pokok sistem pemerintahan yaitu yang pertama, bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Wilayah negara terbagi dalam beberapa provinsi. Yang kedua, bentuk pemerintahan adalah republik, sedangkan sistem pemerintahan adalah presidensial. Yang ketiga, presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket. Yang keempat, kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Yang kelima, parlemen terdiri atas dua bagian, bikameral, Dewan Perwakilan Rakyat DPR dan Dewan Perwakilan Daerah DPD. Para anggota dewan merupakan anggota MPR. DPR memiliki kekuasaan legislatif dan kekuasaan mengawasi jalannya pemerintahan. Yang selanjutnya, peran lembaga negara. Yang pertama, MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Anggota MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. Sesuai dengan UUD 1945 yang telah diamandemenkan, maka MPR termasuk lembaga negara. Sesuai dengan pasal 3 ayat 1 UUD 1945, MPR amandemen mempunyai tugas dan wewenang yaitu pertama, mengubah dan menetapkan UUD, yang kedua, melantik presiden dan wakil presiden, yang ketiga, menghentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD. Yang kedua, DPR memiliki tugas yaitu menyerap dan menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat. Yang selanjutnya, memberikan persetujuan kepada presiden untuk menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan negara lain. Yang kedua, memberikan anggota dan memberhentikan anggota komisi yudisial. Yang ketiga, memberikan pertimbangan kepada presiden dalam hal pemberian amnesti dan abolisi, mengangkat duta besar dan penerimaan penempatan duta besar lain. Yang keempat, memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Yang kelima, memberikan persetujuan kepada komisi yudisial terkait calon hakim agung yang akan ditetapkan menjadi hakim agung oleh presiden. Yang keenam, memilih 3 anggota orang hakim konstitusi untuk selanjutnya diajukan ke presiden. Yang ketiga, Dewan Perwakilan DPD. Sesuai dengan pasal 22 di UUD 1945, maka kewenangan DPD antara lain yaitu dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah, pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, perimbangan keuangan pusat dan daerah. Yang selanjutnya, merancang undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah, pembentukan dan pemekaran, serta menggabungkan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya. Yang ketiga, dapat memberi pertimbangan kepada DPR yang berkaitan dengan rancangan undang-undang RAPBN, pajak, pendidikan, dan agama. Yang keempat, dapat melakukan pengawasan yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah,
hubungan pusat dengan daerah, pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, perimbangan keuangan pusat dengan daerah, pajak, pendidikan, dan agama. Yang selanjutnya, Presiden dan Wakil Presiden. Presiden merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan eksekutif. Maksudnya, Presiden mempunyai kekuasaan menjalankan pemerintahan. Presiden mempunyai kedudukan sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Sebelum adanya amandemen UUD 1945, Presiden dipilih oleh MPR. Tetapi setelah amandemen UUD 1945, Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung melalui pemilihan umum oleh rakyat. Yang kelima, Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi di negara kita. Perlu diketahui bahwa peradilan di Indonesia dapat dibedakan peradilan umum, agama, militer, dan peradilan tata usaha negara. Yang selanjutnya, Mahkamah Konstitusi. Lembaga ini yang melakukan kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Yang selanjutnya, Komisi Yudisial. Komisi Yudisial anggotanya terdiri ketua yang merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan 7 orang anggota lainnya. Masa anggota Komisi Yudisial yaitu 5 tahun. Wewenang Komisi Yudisial yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluruhan martabat, serta perilaku hakim. Yang ke-8, BPK memiliki kedudukan sejajar dengan lembaga negara lainnya untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Jadi tugas BPK adalah memeriksa pengelolaan keuangan negara, dan kemudian hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. Yang selanjutnya, kesimpulannya, lembaga negara di Indonesia memiliki fungsi masing-masing, namun saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Hal ini menjadikan antar lembaga di Indonesia memiliki kedudukan yang setara. Dengan adanya kedudukan yang setara pada lembaga dapat menjadikan lembaga-lembaga negara dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan kedaulatan rakyat dapat terlaksana. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.